Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvia Oktarina, NPM 19110049. Di sini saya akan membacakan materi tentang intelijensi. Intelijensi yaitu merupakan sebuah konsep abstrak yang sulit didefinisikan secara memuaskan. Hingga sekarang, masih belum dijumpai sebuah definisi tentang intelijensi yang dapat diterima secara universal. Meskipun demikian, dari sekian banyak definisi tentang intelijensi yang dirumuskan oleh para ahli, secara umum dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 klasifikasi berikut. Yang pertama, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi-situasi baru atau menghadapi situasi-situasi yang sangat beragam. Kedua, kemampuan untuk belajar atau kapasitas untuk menerima pendidikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan konsep-konsep abstrak dan menggunakan secara luas simbol-simbol dan konsep-konsep. Memperhatikan beberapa definisi di atas, intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir secara abstrak, memecahkan masalah dengan menggunakan simbol-simbol verbal, dan kemampuan untuk belajar dari dan menyesuaikan diri dengan pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari. Belakangan, sejumlah psikolog memperluas pengertian intelijensi dengan memasukkan berbagai macam dimensi bakat, seperti bakat musik dan keterampilan jasmani. Meskipun demikian, diskusi-diskusi tentang intelijensi masih didominasi oleh pandangan tradisional yang lebih berorientasi pada dimensi pemikiran dan pemecahan masalah, sehingga banyak standar tes yang dikembangkan untuk mengukur bentuk-bentuk intelijensi ini. Selanjutnya, macam-macam intelijensi. Yang pertama, intelligence question, yaitu pengertiannya, tes kecerdasan memungkinkan kita untuk menghitung IQ atau intelligence quotient seseorang. IQ adalah harga numerik yang memungkinkan kita membuat perbandingan pada tingkat kecerdasan orang-orang. Pada anak-anak, IQ dapat dihitung dengan perbandingan antara usia nyata atau usia kronologis seorang anak dengan usia mentalnya. Usia mental ditentukan dengan cara memberikan tes IQ kepada beberapa anak yang berbeda usianya, dan kemudian rata-rata nilai masing-masing kelompok usia disusun. Seorang anak yang mendapat nilai sama dengan rata-rata nilai bagi kelompok usia 8 tahun dikatakan memiliki usia mental 8 tahun, tanpa memandang berapa usia anak tersebut sebenarnya. Jelasnya, seorang anak yang berusia 6 tahun dengan usia mental 8 tahun dikatakan sebagai anak cemerlang. Namun sebaliknya, bagi seorang anak usia 10 tahun, sekalipun nilai kedua anak tersebut sama, untuk menyusun nilai IQ digunakan rumus sebagai berikut. IQ itu usia mental dibagi usia kronologis dikali 100. Seseorang yang memiliki usia kronologis dan usia mental dikatakan memiliki IQ setinggi 100, yang merupakan nilai rata-rata IQ. Namun seseorang anak yang berusia kronologis 10 tahun yang memperoleh jumlah jawaban benar yang sama, dengan demikian memiliki nilai IQ setinggi 80. Tes IQ pertama kali digunakan secara luas pada awal tahun 1900-an oleh Binet sebagai suatu instrumen bagi Departemen Pendidikan di Paris, Perancis. Selanjutnya, kegunaan utama tes Binet ini adalah untuk memilih secara khusus anak-anak yang tidak mungkin mencapai harapan baik di sekolah pada masa itu. Dengan demikian, tes Binet ini adalah suatu tes permasalahan keterbelakangan mental. Anak-anak yang gagal mencapai nilai digunakan sebagai alat untuk seleksi dan penyuluhan hingga sekarang. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan meneruskan presentasi dari Sylvie, yaitu B, faktor-faktor yang mempengaruhi IQ. Individu tidak dilahirkan dengan IQ yang tidak dapat berubah, tetapi IQ menjadi stabil secara bertahap selama masa anak-anak, dan hanya berubah sedikit setelah itu. Inteligensi anak dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut terdiri dari 3 golongan, yaitu faktor genetik, faktor gizi, dan faktor lingkungan.
C. Pengukuran IQ. Beberapa macam jenis tes IQ yang sering digunakan untuk usia anak-anak antara lain yaitu Stanford Binet Intelligence Skill. Tes ini dikelompokkan menurut berbagai level usia. Dalam masing-masing tes, untuk setiap level usia berisi soal-soal dengan taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda. Skala Stanford Binet dikenakan secara individual. Tes ini dilaksanakan pada satu individu dan soal-soalnya diberikan secara lisan oleh pemberi tes. Oleh karena itu, pemberi tes adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup di bidang psikologi. 2. Ada WISR. WISR dimaksudkan untuk mengukur inteligens anak usia 6-16 tahun. Tes ini termasuk tes individual, terdiri atas 12 subtes yang ada diantaranya digunakan hanya sebagai persediaan apabila diperlukan penggantian subtes. Ke-12 subtes tersebut dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu skala verbal dan performansi. 3. Yaitu CPM. CPM merupakan salah satu contoh bentuk skala inteligensi yang disusun oleh J.C. Raven dan dapat diberikan secara individual maupun kelompok. CPM merupakan tes yang bersifat nonverbal. Materi soal-soal yang diberikan tidak dalam bentuk tulisan atau bacaan, melainkan dengan gambar-gambar yang berupa figur dan desain abstrak sehingga diharapkan tidak tercemari oleh faktor budaya. 4. CFIT adalah mengembangkan Culture Fire Intelligence Test. Tes ini menyajikan soal-soal yang menghendaki subjek memilih suatu desain yang dapat paling berbeda dengan figur lainnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dari kelompok 3, yakni 2. Emotional Quotient atau disingkat EQ. Pengertiannya adalah kemampuan yang mengontrol dan menggunakan emosi dengan lingkungan. Seseorang yang memiliki tingkat EQ tinggi selalu optimis dalam mengembangkan emosi dan bentuk pengaplikasiannya dapat teroptimalisasi pada dirinya itu sendiri. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi EQ. Jika dilihat dari sisi internal, adalah individu mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sedangkan faktor eksternal memanfaatkan potensi tersebut untuk lebih optimal terhadap lingkungan di sekitarnya. Berikut adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya kecerdasan emosional. Beberapanya: 1. Faktor otak. 2. Faktor dari fungsi lingkungan keluarga. C. Faktor dari lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan dan dukungan sosial. Baik, selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Pina, NPM 19110011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang spiritual question. Jadi pengertian spiritual question itu adalah kecerdasan yang berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Jadi spiritual question merupakan kecerdasan tertinggi dalam diri kita. Kemudian dari pernyataan di atas, SQ saja tidak dapat menyelesaikan yang telah dibahas sebelumnya, karena diperlukan keseimbangan pula dari kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi SQ. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi spiritual, di mana faktor ini dari dalam diri individu. Yang pertama, inner value, nilai-nilai spiritual yang berasal dari dalam diri, keterbukaan, tanggung jawab, kepercayaan, keadilan, dan kepedulian sosial.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Iri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan diri, nama saya Anissa Nopalia, NPM 19110019. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yaitu C, tujuan tes integrasi. Yang pertama, tes integrasi dapat digunakan memaparkan siswa pada jurusan tertentu. 2. Untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki IQ di atas rata-rata. Yang ketiga, tes integrasi digunakan untuk mendiagnosis kesuksesan pelajar dan mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan setara. Yang keempat, tes integrasi dapat digunakan untuk memprediksi hasil siswa di mana yang akan datang dan juga sebagai media untuk mengambil sebuah proses sebuah konseling. Tes integrasi dapat digunakan siswa untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri. Yang keenam, untuk mengukur kemampuan verbal. Yang ketujuh, alat prediksi kinerja yang efektif dalam banyak bidang pekerjaan serta aktivitas-aktivitas lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi didefinisikan sebagai bentuk kemampuan seseorang dalam memperoleh pengetahuan, mempublikasikan pengetahuan, serta berpikir abstrak. Kenyataan menunjukkan bahwa anak dengan tingkat integrasi pada rendah pada umumnya mengalami kegagalan dalam belajar. Anak tersebut lambat dalam belajar dan menumbuhkan waktu belajar lebih banyak bila ditujukan dengan IQ memiliki korelasi dengan berat benda lahirnya. Sedangkan lama dalam kandungan mempunyai korelasi yang bermakna dengan perkembangan motorik anak. Sekian hasil presentasi.